Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa melaksanakan agenda pada pagi kali ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat-umat yang sentiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau dengan penuh istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan Ramadan yang pertama kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah dan semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan yang kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu materi, yaitu adab-adab berdoa. Doa merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya untuk meminta sesuatu. Yang pertama ialah doa memiliki beberapa sifat. Yang pertama ialah future, present, dan continuous. Doa bersifat future. Doa bisa dikabulkan ketika seorang hamba meminta kepada Allah, ya Allah, hamba minta ini, tetapi Allah tidak mengabulkannya. Tetapi Allah itu mempunyai suatu cara, mempunyai masa untuk mengabulkan si doa si fulan tadi, bisa di masa depan atau kapanpun. Yang kedua ialah present. Present ketika seseorang hamba meminta kepada Tuhannya, ya wahai Allah, saya minta ini. Itu ketika Allah bisa mengabulkannya di saat ataupun di masa yang akan datang. Yang selanjutnya ialah continuous, yaitu ketika seseorang hamba meminta kepada Tuhannya, Allah langsung tanggap. Si fulan, ya Allah, saya minta mobil, maka Allah langsung mengabulkannya. Jadi itu sifat-sifat doa. Dan adapun adab-adab berdoa, yang pertama ialah kita berpakaian yang sangat rapi. Itu juga berpengaruh. Ketika kita meminta sesuatu dari seseorang yang kita cintai, contohnya seperti Allah sangat kita cintai. Jadi pantaslah kita jadi seorang hamba meminta sesuatu kepada Allah menggunakan pakaian yang layak, menggunakan pakaian yang bersih. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga ialah penuh kekhusyuan. Dan khusyuk ini sangat penting karena itu merupakan sesuatu keseriusan kita, kesungguhan kita dalam meminta sesuatu kepada Allah. Untuk yang keempat ialah terhindar dari hal-hal yang haram. Sebagaimana terdapat dalam hadis Arba'in bahwa mengisahkan sesuatu orang yang sedang safar, dan saya jelaskan kembali, safar yang baik itu bisa cepat mengabulkan doa. Ingat, safaro sama dahaba itu beda. Kalau dahaba itu mempunyai makna bepergian dalam konteks yang jauh, itu selama 80 km kurang lebih. Nah, sehingga safar itu berpengertian lebih dari dhahab.
yaitu pada saat itu mengisahkan seorang lelaki yang sedang safar. Safar yang baik itu bisa cepat mengabulkan doa. Jamaah rahimakumullah, ini yang harus kita perhatikan. Ketika safar yang baik dikatakan oleh Nabi Muhammad itu cepat mengabulkan doa. Ketika kita bepergian dari Jakarta sampai ke Surabaya, kita jangan sia-siakan perjalanan kita. Kita isi dengan perjalanan tersebut dengan zikir, baca Quran dengan penuh harapan. Ketika kita sedang perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, kita mempunyai namanya tujuan. Mungkin ketika kita berdoa di antara safar kita, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Itu yang baik. Itu yang perlu kita lakukan. Bukannya ketika kita safar, bepergian, kita pendengerin musik, dan yang hal-hal lain. Yang seharusnya adalah kita harus berdoa. Setelah itu, ketika kita udah doa banyak-banyak, kita sudah menghadap kiblat. Tetapi kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita? Yang pertama ialah wa mat'amuhul haram, makanannya haram. Kita bisa lihat bahwa makanan yang haram itu bisa menjadikan sekat dalam hati kita. Kita bisa mengetahui bahwa botol kosong ketika dituangkan airnya itu akan, ketika tanpa penghalang itu akan lancar, airnya akan terisi penuh. Tetapi ketika si botol tersebut ada penghalangnya berupa tutup, maka air pun sulit masuk ke dalam botol tersebut. Itu ibaratkan seperti kita. Ketika sekat kita semakin penuh, ketika sekat hati kita tertutupi oleh dosa-dosa kita, oleh makanan yang haram, perangkat hidup yang haram, dan pakaian-pakaian haram, mohon maaf ya para jamaah, Allah sangat mustahil untuk mengabulkan doa-doa ketika kita sudah di dalam hati kita sudah ada namanya sekat. Karena itulah kita wajib melihat dari kehidupan kita. Kita kerja itu haram ataukah halal? Ketika halal kita ambil, tapi ketika haram kita tinggalkan. Dan begitu juga pakaian keseharian kita. Kita mempunyai pakaian tersebut dari hasil apa? Misalkan dari hasil mencuri, dikarenakan tidak mempunyai pakaian yang bagus, ini dengan tetangga tidak mempunyai pakaian bagus juga, akhirnya mencuri. Nah, itu haram juga. Soalnya dia waghudiya bil haram, dan seluruh perangkat hidupnya itu haram. Ketika semua sudah tersebar yang namanya haram, maka mohon maaf, hidayah sulit namanya masuk. Karena apa? Kok hidayah sulitnya bisa sulit masuk? Dikarenakan adalah ada sekat yang menghalang. Itulah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita menginginkan sesuatu dari seorang hamba, dari seorang Tuhan, pasti ada namanya permohonan. Nah, dari permohonan itu juga ada adab-adabnya, sebagaimana saya jelaskan tadi di awal. Dan ketika kita sudah meminta permohonan, tetapi kok Allah tidak segera mengabulkan doa-doa kita, ya tadi seperti pakaiannya haram, perangkat hidupnya haram, makanannya haram, dan itulah. Dan semoga kita bisa memperbaiki diri kita sendiri, terutama diri saya sendiri, terutamanya di bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada untuk para pemirsa yang menyaksikan, mintalah yang banyak dari Allah, karena Allah itu Maha yang sangat kaya. Mintalah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa ma yasturun.
fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.